Ini saya sengaja mengundang Ojol, mohon izin Ustaz, pengurus RW dan lainnya jadi digabung. Karena kemarin di batch pertama dengan para pengurus di sana nggak semuanya bisa tercover karena kita punya kuota. Di batch kedua itu targetan kita ini yang hadir 150 orang. Padahal kuota saya targetkan 100, tapi lebih 50. Nah yang kemarin di batch yang kedua itu targetannya 100, yang hadir 200. Bayang posisinya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa bersilaturahmi. Dari Bang Agus Soekarno, Bang Agus ya. Siap. Jatisari Auri. Ikut ojol atau jadi ojol dari tahun 2017. Punya BPJS yang menunggak. Ini saya kasih gambar untuk seluruhnya. Kita di Kota Bekasi punya yang namanya program BPJS PBI APBD. Beberapa RW sudah mengetahui program ini. Ada juga yang nggak tahu karena informasinya sampai ke masyarakat nggak sampai. Kita punya program BPJS PBI APBD. Apa itu BPJS PBI APBD? Adalah BPJS yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Jadi ibu bapak mah nggak perlu pusing mah mikirin iurannya. Kepada siapa BPJS PBI APBD diberikan? BPJS PBI APBD diberikan kepada seluruh warga Kota Bekasi yang KTP-nya dan KK-nya berdomisili di Kota Bekasi. Seluruhnya, seluruh warga yang berdomisili di Kota Bekasi. Syaratnya adalah bagi mereka yang tidak memiliki BPJS atau belum memiliki BPJS atau punya BPJS tapi tertunggak. Sekarang sudah mau akhir tahun nih. Kemarin anggarannya sudah kita ketok palu sekitar 14 miliar. Jadi kenapa kita bisa ada BPJS PBI? Dulu kita punya kartu yang namanya kartu sehat ya, kuning. Kartu sehat Bekasi, kartu Bekasi sehat, warnanya kuning. Itu kartu sakti banget, lebih sakti dari kartu BPJS. Kalau kita berobat pakai kartu BPJS, punya dua kartu nih, BPJS sama sama kartu kuning, kartu sehat Bekasi, pasti yang diambil oleh rumah sakit itu yang kartu kuning. Karena bayarannya dibayarkan oleh pemerintah Bekasinya cepat, mudah. Mau sakit pilek itu dibayarin. Mau bapak sama korengan gatal-gatal doang datang ke rumah sakit dibayarin. Nggak ada pembatasan sakitnya. Saking saktinya itu kartu Bekasi sehat. APBD Kota Bekasi, punya tuh ibu. Ibu masih punya. Saking saktinya kartu Bekasi sehat yang warna kuning itu, defisit anggaran APBD Kota Bekasi kita sampai 400 miliar. Minus. Anggaran kita minus 400 miliar. Karena kita kasihkan tuh sakit dikit pilek mah ke rumah sakit. Yang bayar siapa? Pemerintah Kota Bekasi. Sampai minus. Nah yang menghilangkan kartu sehat itu siapa? Bukan wali kota maupun DPRD Kota Bekasi, tapi adalah pemerintah pusat melalui Permendagrinya nomor 18 terkait dengan Jampesda, jaminan kesehatan daerah. Maka seluruh mulai turunnya Permendagri itu, maka seluruh jaminan kesehatan daerah harus terintegrasi dengan BPJS. Makanya kita semuanya mulai dengan BPJS. Sebelum akhir tahun ini, di awal-awal tahun saya sudah mampu mengadvokasi 2000 lebih warga yang kita advokasi BPJS PBI-nya. Dulu masih gampang karena warganya belum banyak, masih banyak yang belum memiliki BPJS dan pagu anggarannya masih banyak, masih besar. Sebelum Pak Tri Adianto lengser. Jadi saya sampai mengadvokasi lebih ribuan warga baik yang domisilinya di Jati Asih, Jati Sampurna, Dapil 4 atau yang lainnya sekota Bekasi. Itu penanggung jawabnya saya. Saya advokasi banyak, walaupun dewan-dewan lain juga banyak mengadvokasi. Tapi sekarang karena memang anggarannya akhirnya sudah tinggal sedikit, prioritasnya Pak Agus, prioritasnya adalah bagi warga Kota Bekasi
yang sakit dan butuh perawatan rawat inap. Jadi bagi warga Kota Bekasi yang sakit dan butuh perawatan rawat inap, kalau Bapak tidak punya BPJS atau punya BPJS tapi tertunggak, itu kalau Bapak sakit, datang ke rumah sakit baik negeri maupun swasta, daftarnya bilang pakai BPJS PBI, nanti dirawat langsung, selesai dirawat Bapak sembuh, biasanya selama 3 hari. Nanti setelah sembuh Bapak nggak perlu lagi pusing mikirin biaya karena gratis, dan setelah itu Bapak langsung terdaftar di BPJS PBI APBD. Jadi kartu Bapak yang tadinya mati itu bisa aktif walaupun tunggakannya tidak hilang. Yang nggak punya BPJS langsung terdaftar di BPJS PBI. Tapi sekarang prioritasnya adalah bagi warga Kota Bekasi yang sakit dan butuh rawat inap. Kalau yang sehat gimana, Pak? Yang sehat nanti kita advokasi di tahun 2024 karena ada penambahan anggaran. Kalau sekarang belum ada penambahan anggaran karena masih ketok palu anggaran di tahun 2023. Maka yang ada adalah tadi sisa anggaran yang ada kita eman-eman. Kita apa ya istilahnya? Awet-awet. Kita awet-awet. Biar nanti kalau ada yang warga yang sakit yang memang prioritas itu yang kita dahulukan. Jadi bisa Pak nanti kawan-kawan ojol yang memang sudah tergabung di grup maupun yang belum, nanti kita bisa advokasi. Tapi saya janjikan advokasinya untuk tahun 2024 karena nanti ada penambahan anggaran. Jadi insya Allah jangan khawatir kalaupun nanti Bapak ya kita nggak doakannya, kita sakit kita doanya sehat semua. Tapi kalaupun memang takdirnya kita sakit dan butuh dirawat, insya Allah bisa langsung. Kalau Bapak ada kendala hubungi saya langsung karena ada di grup, kontak saya aja langsung. Bisa langsung saya advokasi baik di yang swasta maupun yang di negeri, insya Allah. Yang kedua dari Bang Anam, Jatiluhur Kedurenan, legalitas ojol berapa lama realisasinya? Kalau kita belum punya komunitasnya yang legalitasnya, belum ada legalitasnya, nanti kita buatkan legalitasnya, payung hukumnya. Nah tadi Bu Ustazah Umi Yuri sudah mengatakan kita punya Speed Kota Bekasi. Speed Kota Bekasi ada legalitasnya nggak Bu? Terdaftar nggak? Yayasan bukan bentuknya? Yayasan? Kota Bekasi nggak Bu? Jangan pusat. Kalau pusat bikin yang di Kota Bekasi. Nanti kalau Kota Bekasi saya titipkan anggarannya dari DPRD, Ketua DPRD Kota Bekasi. Karena untuk mencakup seluruh ojol yang ada di bawahnya Speed. Nanti tinggal Speed untuk bisa merekrut ojol-ojol yang lain untuk bisa bergabung. Tapi kalau misalnya dia ada legalitasnya untuk Kota Bekasi atau ada domisilinya jadi Kota Bekasi, itu bisa kita advokasi langsung. Kalau nggak ada, nah ini pertanyaan selanjutnya. Kalau nggak ada gimana Bang? Kita akan buatkan proses seperti apa? Kalau kita buat yayasan, itu biasanya prosesnya kurang lebih maksimal 2 pekan. Berapa biaya Bang? Biayanya masih sekitar 3.000 sampai 4.000. Dari mana? Pertanyaan selanjutnya, dari mana uangnya Bang? Nah, menariknya, kira-kira uangnya dari mana? Uangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berwali, Allah Maha Kaya. Nanti tinggal Allah yang menggerakkan ke siapa-siapa uang itu akan diberikan. Jadi Bapak mah tinggal Bismillah aja, kita sama-sama Bismillah kita advokasi. Tapi yang saya advokasi, saya bisa advokasi untuk tadi yang ada di dapil saya. Karena APBD-nya melalui pokir dewan yang ada di dapilnya. Tapi kalau nanti di Kota Bekasi bikin satu legalitas untuk satu Kota Bekasi, nanti kita titipkan anggarannya. Sebenarnya enaknya di Kota Bekasi, tapi kalau di Kota Bekasi dia harus mampu menurunkan kepada wilayah-wilayah yang memang tergabung di dalamnya. Misalnya dari Kota Bekasi, Speed Kota Bekasi punya chapter di Jati Asih, Kecamatan Jati Asih, Jati Sampurna, Pondok Melati, udah tinggal ditaruh aja. Oke. Berapa Bang alokasi anggarannya? Ya bisa 50, bisa 100 atau yang lainnya. Tapi saya pastikan kalau di atas 50 sampai 100 berat. Biasanya yang paling aja sepatukannya kurang lebih itu 50 juta. Karena pertanggung jawabannya nggak berat. Karena kalau misalnya semakin besar dana yang diberikan, LPJ-nya itu ngejelimet. Bapak dan Ibu harus mampu mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawabannya, LPJ-nya. Nah, yang ribetnya, yang masalahnya, kalau ternyata LPJ-nya itu berantakan. Kalau LPJ-nya berantakan, ya nggak enak sayanya. Karena saya memberikan hibah
dari Pokir Dewan kepada komunitas Bapak dan Ibu semua. Jadi saya bantu Bapak dan Ibu, tolong Bapak dan Ibu bantu saya juga untuk tadi masalah legalitasnya dan administrasinya. Sepakat ya? Yang kedua tadi Bu Juli juga sebagai pembina Speed Kota Bekasi, legalitas Speed Kota Bekasi sudah ada. Tinggal dana hibah dan perhatiannya. Kalau nanti saya diamankan lagi, tadi pertanyaannya menarik. Perhatian apa yang bisa dilakukan oleh Bang Laki? Ini gini-gini sedap nih. Saya kemarin ngobrol banyak dengan Pak Adis. Saya nggak pernah ngobrol banyak di kantor. Kalau di kantor mah terlalu formal. Bahasanya tuh top down, atasan sama bawahan, mitra kerja. Tapi biasanya dewan merasa paling superior. Maki-maki dinas kalau nggak sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau kita sambangi di kantornya Kadis, kita tuh equal, sama sejajar. Ngobrol enak. Saya beberapa kali datang ke dinas-dinas ngobrol. Kemarin saya terakhir sama kepala dinas sosial. Saya banyak tuh panjang kali lebar berbicara masalah sosial yang ada di Kota Bekasi dan sekitarnya. Nah, beliau bilang, Bang, sebenarnya kita punya banyak program untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Abang tinggal titipkan aja Pokir Dewan di program kita. Programnya banyak, Bang. Saya kebayang daripada kita bikin legalitasnya, saya titipkan aja Pokir saya di dinas. Nanti saya tinggal ngedrop tuh nama-namanya tuh. Mau dari komunitas ojol oke, mau dari wilayah RT RW silakan, mau dari pengurus masjid dan mushola oke. Nanti tanggung jawab saya untuk tadi ngedrop nama-namanya by name by address-nya. Kayaknya itu lebih asik dibandingkan kita ribet-ribet bikin aspek legalitas. Tapi bedanya kalau kita punya payung hukum, anggarannya mah mau kita belikan apapun bebas, selama dana uangnya itu dibelanjakan untuk barang. Jadi bukan dana uangnya untuk Bapak dan Ibu masuk insentif, enggak. Tapi uangnya itu untuk dibelanjakan, hibah uangnya untuk dibelanjakan sarana dan prasarana, hibah barang. Nah, kalau yang dari dinas kan dia sudah punya nomenklaturnya, sudah ada peruntukannya, programnya untuk apa, programnya A berarti harus turunannya A, orang-orangnya tinggal ngikutin. Kalau hibah, kita ada dananya, kita taruh dananya, programnya mah terserah, mau bikin apa segala macam itu mah terserah Bapak dan Ibu semua. Nanti tinggal ngikutin, dananya tinggal dibelanjakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, karena juga waktu juga sudah mendekati maghrib. Nanti juga akan berproses Bapak dan Ibu semua menerima konsumsi dan juga sekedar pengganti transport dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Kalau ada kata yang salah dan perbuatan yang salah atau dirasa kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.